Saya juga hampir putus asa dulu karena burung Putus saya asa katanya. Pak, saya ingin jual semua indukan saya ini katanya kan. Loh, kenapa? Sudah 2-3 kali ada yang bertelur, jong. 2 kali, setiap indukan 2 kali. Kemudian ada juga yang kawin tapi tidak bertelur. Iya. Teman-teman semuanya, tadi kita sudah buka isi glodok yang ada di peternakan Om Hairul ini. Jadi ada 6 di luar, 8 di dalam. Dan setelah kita buka-buka tadi, isinya ada bata merah, kemudian ada tulang sotong ya itu. Iya, tulang Nah sotong. itu, saya ingin penjelasan langsung dari Om Hairul ya terkait manfaat bata merah dan sotong itu apa perbedaan fungsinya. Kalau di peternakan saya, bata merah itu fungsinya buat dia sering ngikis paruh. Oh iya, ngasah paruh. Ngasah paruh. Berarti lebih pada pencegahan paruh gajahnya. Iya. Kalau sotong biasanya kan buat apa itu ya? Kalsiumnya dia. Oh, kalsiumnya hampir-hampir ya, hampir sama. Buat itu melancarkan produksi telur biasanya itu. Oh ya gitu. Nah kalau di tempat saya sama juga tuh. Saya pakai bata merah, cuman punya saya direndam dengan air garam. Nah ini direndam atau langsung? Langsung punya saya. Oh langsung. Jadi di tempat Om Hairul ini ternyata langsung bata merahnya langsung dikasih ya. Kalau di tempat saya rendam dengan air garam 1 kali 24 jam, kemudian dijemur 1 kali 24 jam atau sampai kering ya, langsung masukkan dalam kandang. Sama manfaatnya. Kalau itu buat mengganti sotong ya. Sotong juga, iya. Sama. Saya nggak pakai sotong, terlalu cepat habis dan lumayan Iya, juga, lumayan mahal. Kalau bata ini awet ya. Murah meriah. Iya. Kalau bahan sarang di sini menggunakan pelepah sawit. Kemudian kalau di tempat saya menggunakan pelepah kelapa. Nah, saya ingin tahu alasan menggunakan pelepah sawit. Oke, silakan Om. Pelepah sawit karena di sini kan banyak pohon sawit di pinggir-pinggir jalan, orang punya kebun sawit. Oke. Jadi cara mendapatkannya itu mudah sekali daripada pohon kelapa. Kalau pohon kelapa di sini jarang-jarang ada. Susah lah, apalagi Susah. kalau sampai minta punya Iya, tetangga betul, seminggu betul. sekali agak susah. Tapi dari hasilnya sudah pernah produksi lah. Maksudnya indukan menggunakan bahan sarang pelepah kelapa dari bertelur sampai menetas sampai panen. Apakah aman-aman saja? Ada yang cacat atau bagaimana? Aman sih, selama ini nggak ada kendala yang berarti buat di peternakan saya. Oke, nah itu Sangat kita. bagus itu pelepah kelapa atau pelepah sawit. Nah itu sangat jos katanya. Jos. Tapi mungkin kita sebagai peternak, saya pribadi memberikan informasi pada teman-teman boleh dipakai, ya boleh dicoba apabila belum memiliki seperti ini tadi ya. Yang jelas saya sendiri pernah menggunakan pelepah kelapa dan ternyata hasilnya bagus juga. Sama tekstur dari kulitnya ini. Yang ingin saya tanyakan nih terkait cara membuka glodok tadi. Tadi kan cara membuka glodoknya sepertinya tidak ragu-ragu, penuh dengan keyakinan tuh ya. Biasanya banyak dari teman-teman peternak yang baru takutnya dibantai. Nah, pengalaman dengan membuka glodok seperti itu tadi, pernah terjadi indukan yang limun telur membantai anakannya atau hal-hal lain yang terjadi ketika kita selesai membuka glodok? Gimana? Itu waktu awal-awal ternak saya juga pernah mengalami begitu karena saya cuma kasih makan, kasih minum, ganti air gitu kan. Ya. Terus jarang saya berinteraksi sama burung. Saya lihat itu cuman jarang. Jadi waktu saya buka glodok kadang ditimbun telur, waktu saya buka anakan kadang ada yang mati. Ada yang mati. Jadi sekarang setiap saya ganti air atau ganti pakan, saya cek, saya buka glodok tiap hari, saya lihat kondisinya. Jadi dia tuh berinteraksi dengan kita, jadi nggak merasa takut sama kita. Oke. Jadi dapat saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Om Hairul tadi, dengan kita sering berinteraksi dengan burung ternak kita, burung lovebird kita, jadi dia mengenal siapa tuannya ya. Ya, benar. Jadi
kadang-kadang nih apabila ada orang baru mendekati kandang burung lovebird kita, suaranya berbeda. Iya. Suara-suaranya dia seperti ketakutan ya. Kalau orang yang punya dia agak-agak santai. Nah, dengan cara membuka tiap hari, otomatis membiasakan indukan kita biasa dengan perlakuan kita membuka, kemudian menutup untuk proses pengecekan apa yang terjadi di dalam glodok seperti itu. Nah, tapi yang kita dengar tadi, segala yang kita coba itu ada resikonya. Iya. Tadi kan pernah nimbun, pernah mati juga ya. Mati juga tentunya pernah. Anaknya pernah mati juga. Sama. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi nih untuk pakannya. Kalau di tempat saya kan otomatis 3+1 saya kasih Iya. nama 3+1 gabar, millet putih, kenarisis. Nah, di sini pakan hariannya dan pakan ketika indukan menetas apa nih Om? Bisa dibagikan untuk teman-teman. Makan di peternakan saya ini sangat simpel sekali menurut saya. Pakan utamanya hanya millet putih. Oke. Terus pakan tambahan itu saya lihat juga di channel-channel teman atau di Ya, juga forester Jajak ya. Forester 21 tambahannya itu pur ayam. Oh, Awalnya juga saya ragu. Terus saya kontak teman, katanya takut ngelemak. Ya, betul. Awalnya saya nggak jadi. Terus lama saya coba, akhirnya nekat lah saya coba kan. Semua kandang saya kasih pur. Dan alhamdulillah nggak seberapa lama, 2 minggu, 1 bulan udah pada telur semua dan berhasil netas. Jadi begini ya, tadi kalimat terakhirnya menggunakan pur ayam itu pada nelur semua. Ya, Nah, kalau pada nelur itu di channelnya Om Iwan Airin itu ada mengatakan pur ayam sebagai pakan untuk memperbanyak jumlah telur burung lovebird. Ya, tapi kalau saya pribadi, pur ayam itu sebagai asupan nutrisi supaya indukan itu nutrisinya tercukupi sehingga dia bisa proses bertelurnya cepat ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya sama nih. Kalau Om Iwan Airin selain memperbanyak jumlah telur, kalau saya pribadi untuk mempercepat proses bertelurnya, dan tadi dibuktikan oleh Om Hairul tadi sama ya. Intinya seperti itu. Pur ayam. Jadi teman-teman bisa menggunakan pur ayam apabila masih indukannya ada masalah ya. Katanya Om udah kawin-kawin tapi belum bertelur. Benar. Sebelum saya gunakan pur itu, peternakan saya pada nelor. Ada yang 5, ada yang 6, tapi jong semua. Nggak ada yang isi. Paling yang isi cuma 1 dari 4 telur, kadang 2. Cuma itu aja. Dan prosesnya pun lama Ya. Saya juga hampir putus asa dulu karena burung Putus saya asa katanya. burung saya gabungin semua di kandang kotak ini. Ada pokoknya semuanya saya kasih makan, cuman kasih minum gitu. Mau bertelur mau enggak ya terserah gitu. Hasilnya Kurang ya, kurang. Kalau sekarang udah ada hasil ya. Ya. Tadi kita lihat waktu kita buka glodok tadi isinya ada yang bertelur, ada yang 7 atau 8 tadi. Ada yang 7 Paling banyak 7 dan netas. Nah, bicara yang namanya putus asa. Saya ada satu teman di Jawa Barat ya, dia kerja di sana di Istana Kepresidenan. Dia melihat di YouTube saya itu udah mau menyerah indukan, dia kelasnya mainnya biola. Kalau kita nih sama saya sendiri sayur ini sudah ada biolanya. Dia sudah mau menyerah tuh. Katanya Om, dia enggan ya manggil. Kalau saya manggil di YouTube tuh bosku. Kalau dia manggil saya itu pakai Pak terus, saya bilang nggak usah pakai Pak, tapi tetap Pak. Saya ingin jual semua indukan saya ini katanya kan. Loh, kenapa? Sudah 2-3 kali ada yang bertelur jong, 2 kali, setiap indukan 2 kali. Kemudian ada juga yang kawin tapi tidak bertelur. Tapi dia tetap menggunakan pakan seperti punya saya ya, 3+1. Bukan berarti yang saya bilang 3+1 itu terbaik ya, seperti di sini menggunakan millet putih aja sudah hasilnya bagus. Kemudian menggunakan pur ayam. Nah, dia mau jual, saya bilang jangan, coba lagi deh sekali. Dan ternyata sekarang panennya dia tuh melimpah. Bahkan kemarin dia karena biola, keluarnya itu ini Om, pasangan biola blue kali bio lupino mata merah. Keluarnya itu mata merah. Kalau saya lihat mata
dari cindilnya itu katanya pada saat dia bongkar-bongkar pasang ring di glodok, Ya. ternyata temannya nih lihat sambil ngopi, ditawarin 1.500.000. Masya Allah. Habis itu dia tanya, mau dibeli? Janganlah, bilang jangan PF. Kalau PF kan Iya. bisa 10 juta. Bener. Iya katanya kan, pantas teman saya mau beli anakan cindil yang belum nampak bulunya, cuma dari matanya aja, mau beli 1,5 juta, ngotot katanya kan. Tapi 1 juta dulu, 500-nya belakangan. Saya bilang belum kelihatan bulunya aja udah ditawarin segitu. Nah, di samping itu glodoknya sekarang dia pada ngetas semua banyak. Artinya di dalam ternakan lovebird ini harus sabar. Bener. Kemudian kita harus menyayangi lah, kalau ibarat kata satwa atau binatang atau burung yang kita ternak ini Harus kita sayang. ya harus kita sayangi. Dia tahu kalau kita dengan tulus hati merawat, mereka akan memberikan hasil yang bagus. Bener. Nah itu dia. Kalau kita ngerawatnya asal-asalan, hasilnya juga Kalau Asal-asalan asal-asalan, juga. aduh, pasti. Kayak saya nih hari ini ya meninggalkan Pelangkaraya ternakan saya. Saya pikir, aduh apa yang harus saya ini? Saya ingat di Facebook ya. ya. Padahal kita belum pernah kenal, belum pernah bertemu. Ya saya hubungi aja nih, mau ngobatin rindu untuk cari-cari pengalaman. Ternyata saya dapat pengalaman di sini tadi, bongkar-bongkar atau buka-buka glodok itu dengan cara yakin. Memang kadang-kadang Om Hairul banyak yang teman-teman yang bertanya sama saya itu, kalau kita pasang ring, kita balikin lagi anaknya ke dalam glodok kan dirawat indukannya, apakah induk akan bantai atau tidak? Jawaban saya itu biasanya saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Ya. Ada indukan yang kita balikin santai aja dia rawat, ada yang kita balikin besoknya udah mati. Ya. Yang pasti saya bilang, lakukan dengan penuh keyakinan. Pada saat kita pengen buka glodok, buka aja. Tapi kita harus tahu resikonya, Ya. antara dua, nimbun atau dia membuat anaknya menjadi tidak dirawat, Tidak ujungnya dirawat. mati. Ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Intinya lakukan dengan yakin, dan kalaupun ada risiko yang tidak baik, kita harus siap ya, harus sabar seperti itu.